Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RI Bandung, alhamdulillah kita jumpa kembali di Mutiara Pagi bersama Ustadz Umar Yusuf M.Sos, pengasuh Pondok Pesantren Babus Salam Ciburial Bandung. Tentu bahasan pagi hari ini kita akan membahas bagaimana misi manusia. Seperti kita ketahui bahwa ketika manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya, dan misi kita seorang muslim tentu ingin bahagia dunia akhirat, di dunia selamat, akhirat selamat, dan tentu mencapai berbagai tingkat kesuksesan yang hakiki. Seperti apa misi manusia? Kita bahas tuntas bersama Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara misi manusia, atau kalau kita pakai bahasa santri, Risalatul Insan ya. Jadi Risalatul Insan ini adalah manusia ini on mission, pembawa misi gitu ya. Jadi pembawa misi artinya karena ini adalah sebuah misi, maka Allah merencanakan dengan sangat teliti gitu ya. Bahkan karena manusia ini sebagai pembawa misi di muka bumi ini, sampai didialogkan terlebih dahulu gitu di surga gitu ya. Jadi diskusi. Jadi Allah juga berdiskusi. Bahkan Allah itu demokrasi gitu ya. Jadi sebenarnya Allah bisa menetapkan sendiri, kumasa Yahweh gitu. Tapi kan dalam surga itu terjadi dialog gitu ya. Ini menjadi bahan renungan bagi manusia bahwa hidup itu harus ada diskusi, harus ada dialog, karena Allah juga mencontohkan. Walaupun di situ ada penentangan dari seorang makhluk yang bernama iblis gitu ya. Tetapi memang karakter iblis itu begitu sampai akhirnya Adam dikeluarkan. Nah, tetapi yang saya maksud di sini bahwa Allah itu akan menciptakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya bahwa manusia itu nanti akan menjadi seorang khalifah gitu ya. Nah, maka berbicara tentang Risalatul Insan, berbicara tentang manusia, ini berbicara tentang apa yang dibawa oleh manusia gitu ya. Makanya misi utama dari manusia itu adalah khalifah gitu ya. Jadi khalifah, Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Melihat redaksi dari ayat ini, yang pertama diciptakan bukan manusia, tetapi yang diciptakan adalah jin. Artinya sebelum kehidupan di dunia ini ada manusia, maka sebelumnya bumi ini dikelola oleh para jin. Tetapi karena jin ini termasuk makhluk yang tidak sempurna, maka tidak sukses gitu ya, tidak sukses. Bahkan dalam riwayat yang lain terjadi pertumpahan darah, pembunuhan dan lain sebagainya gitu ya. Maka diciptakanlah manusia. Artinya jin pertama yang diciptakan, maka yang kedua adalah manusia. Dan fungsinya atau tugasnya yang dua-duanya itu sama, illa liya'budun. Artinya jin beribadah kepada Allah, maka manusia pun sama. Makanya di dunia jin itu ada jin kafir, ada jin muslim. Apakah di manusia juga ada? Ada ya. Ada manusia kafir, ada manusia muslim. Makanya yang connect gitu ya, yang connect kerjasama itu bisa jadi jin kafir, manusia kafir gitu. Nah, kemudian bisa juga jin muslim dengan manusia muslim. Ya, apalagi misalnya di Mekah itu kan ada ada masjid jin ya Ustaz ya. Ada masjid jin, itu artinya Rasulullah SAW yang dibina oleh beliau itu tidak hanya dari golongan manusia saja gitu ya, tetapi dari golongan jin, dan dibuktikan di situ ada jin ada masjid jin, artinya tempat tarbiyah, tempat Rasulullah mentarbiyah para jin ya, makhluk-makhluk gaib gitu ya, seperti itu. Dan sampai saat ini pun ya, kalau kita melihat ke pesantren-pesantren yang di tempat lain, di daerah lain, ternyata banyak para kiai yang memiliki santrinya itu tidak hanya dari golongan manusia,
tetapi dari golongan jin juga. Cuma kan kita tidak paham ya. Ya di pesantren tempat saya juga jinnya numplak gitu ya. Ada yang jin seperti ini, jin seperti itu. Yang terkenal di situ ada jin jin Fatimah namanya ya. Karena gambarannya seorang perempuan gitu ya. Kemudian ada jin, kenapa jadi ngebahas jin ini? Baik, tapi yang jelas khalifah di sini ya, khalifah manusia sebagai khalifah gitu ya, menggantikan makhluk yang sebelumnya yaitu jin gitu ya, dari para jin. Jadi tugas khalifah ini ada dua tugas khalifah, yaitu lebih dikonotasikan kepada yang namanya manusia. Maka yang pertama tugasnya adalah memakmurkan bumi. Jadi ada dalam Al-Qur'an itu al-imarah ya. Ini surah 11 ayat 61. Imarah itu memakmurkan bumi. Jadi tugas manusia di bumi sebagai khalifah memakmurkan ya. Jadi bukan membuat kerusakan, tetapi memberikan kemakmuran. Tentunya kalau berbicara memakmurkan ya berbicara sistem. Ya, kalau di Indonesia dulu ada sistem kerajaan, maka seorang raja harus bisa memakmurkan rakyatnya, memakmurkan rakyatnya gitu kan, negerinya. Kalau sekarang sistem presiden, maka seorang presiden, pemimpin itu harus mampu memakmurkan negaranya, memakmurkan rakyatnya. Karena memang tugas khalifah, apakah namanya raja, apakah namanya presiden, sama, yaitu memakmurkan bumi, atau dalam bahasa Al-Quran adalah al-imarah ya. Kemudian memeliharanya ya, memakmurkan, memeliharanya, atau ar-ri'ayah ya. Ini bisa dilihat dalam surah 756, surah ayat ke-85, surah 57 ayat ke-27. Ini tentang memelihara. Jadi tugas dari utama khalifah itu sebagai manusia, sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi, kemudian memeliharanya ya. Nah, kemudian terkait tentang masalah memakmurkan bumi ini, jadi memakmurkan bumi di sini adalah membangunnya. Makanya dalam Al-Qur'an ada ayat yang bunyinya itu afala yatafakkarun al-Qur'an. Yang kedua afala yatadabbarun al-Qur'an. Kalau ayat diawali dengan afala yatafakkarun al-Qur'an, ini lebih kepada apakah kamu tidak pernah berpikir tentang Al-Qur'an? Artinya berbicara tentang ayat-ayat kauniyah gitu. Berbicara tentang alam semesta. Maka manusia diberikan akal pikiran untuk memikirkan alam semesta ini. Biasanya hasil dari pikiran itu menjadi sebuah kenyataan. Misalnya seorang manusia berpikir tentang lautan, bagaimana supaya dalam lautan itu ada terowongan ya. Itu bisa terjadi karena hasil pemikirannya. Kemudian manusia melihat gunung. Ini gunung kalau supaya indah, maka di dalamnya dibuat semacam terowongan juga gitu ya, agar menjadi lebih bagus lagi, dan banyak sekali. Nah itu apalah yatafakkarun al-Qur'an, artinya membangun alam semesta ini dengan cara-cara yang baik. Jadi tidak membuat semacam kerusakan ya, kurang lebih seperti itu. Begitu Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa, misi manusia yang pertama tentu yang sangat kita kenal sebagai hamba Allah, yaitu kita ditugaskan menjadi khalifah fil ardh. Dan kita tahu bahwa pendengar, bagaimana dipaparkan oleh Ustadz Umar bahwa yang paling penting misi manusia di dunia ini yaitu untuk memakmurkan bumi. Tentu membangun bumi ini sebagaimana diambil manfaatnya untuk kehidupan kita, bukan saja untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah ini kelebihan itu tentu akan terasa manfaatnya Ustaz ya. Jadi saling kasih mengasihi. Seorang ahli ilmu akan mengembangkan ilmunya, petani akan mengembangkan ahli pertaniannya, kemudian juga begitu dan seterusnya. Nah ini selain misi-misi yang sangat mulia dan tentu ini juga sangat berat, ternyata ketika berbicara ibadah itu kepada Allah, tidak semata-mata hanya di masjid dengan melakukan sholat, ibadah-ibadah yang lain yang sudah tentu dalam rukun Islam dan rukun iman, dan banyak lain dalam misi hidup kita, yaitu Allah sangat memuliakan manusia. Seperti apa lagi Pak Ustaz? Baik, ini berbicara
misi manusia di samping tugasnya adalah beribadah kepada Allah, maka tempat menerjemahkan misi itu adalah bumi dan seisinya. Dan bumi ini bagian dari satu alam yang harus dilewati oleh manusia gitu ya. Nah, tentunya berbicara tentang fasilitas bumi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang begitu lengkap ya. Bahkan gratis gitu ya. Misalnya air hujan yang turun dari langit, satu itu bagian dari fasilitas ya. Kalau terjadi kegersangan, maka Allah sudah menyiapkan air hujan gitu ya. Maka dengan air hujan itu yang gersang-gersang itu menjadi tumbuh kembali, segar kembali. Ini bisa dilihat dalam surah 56 ayat 68 sampai 70 ya. Surah apa lagi nih? Surah 77 ayat 27. Ini tentang air hujan. Jadi air hujan itu bagian dari fasilitas bumi. Ya, oleh karena itu ketika manusia tidak didatangkan hujan berbulan-bulan, ya maka biasanya kan melakukan sholat istisqa gitu ya. Sholat minta hujan ya, di dalamnya biasanya penuh dengan taubat ya. Taubat minta ampun kepada Allah. Tapi jangan khawatir bahwa air hujan itu bagian dari fasilitas bumi. Jadi Allah itu tidak akan membiarkan bumi ini gersang gitu ya. Karena itu memang sudah planning gitu ya, sudah rencana Allah. Yang kedua, berbicara fasilitas bumi sebagai salah satu media untuk menerjemahkan misi manusia. Berbagai beban yang berisi buah-buahan yang beraneka rasa. Maka dalam bumi pun Allah itu menghidupkan buah-buahan gitu ya. Buah-buahan ya, banyak sekali tentang buah-buahan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an gitu. Kemudian apakah cukup dengan buah-buahan fasilitas bumi? Tidak. Maka ada binatang ternak gitu kan. Binatang ternak bagian dari fasilitas yang memang harus dimanfaatkan oleh manusia. Dan yang manfaat itu tidak hanya dagingnya saja, ada binatang-binatang lain yang bulu-bulunya itu bermanfaat gitu kan, atau organ yang lainnya juga bermanfaat. Kemudian juga yang tidak kalah udara ya, udara untuk bernapas, angin untuk tanaman ya, dan bagi kapal untuk berlayar. Ini luar biasa sekali. Bahkan itu semuanya kan gratis. Oksigen yang kita hirup di permukaan bumi ini gratis Allah berikan kepada manusia. Dan tujuan manusia diturunkan ke bumi ini dengan menghadirkan penyebabnya adalah iblis, itu kan bagian dari skenario dari Allah gitu. Bahwa ini misi manusia harus diperjalankan di bumi ini, dan Allah memberikan fasilitas di muka bumi ini dengan berbagai fasilitas yang sangat luar biasa. Makanya satu-satunya alam yang mampu membuat manusia terpesona dan tidak mau pulang adalah manusia alam dunia ini gitu ya. Alam dunia ini sangat menarik dan banyak orang-orang yang tidak mau pulang, padahal perjalanan kita kan masih jauh Ustaz ya. Harus berbicara memikirkan kematian, memikirkan alam barzah, tapi karena bumi ini adalah menarik gitu ya. Sangat luar biasa, tidak mau pulang gitu ya. Padahal sudah diingatkan ya oleh nahkoda itu, silakan turun di pulau, persiapkan amal soleh, bekal-bekal untuk perjalanan selanjutnya. Karena di pulau ini banyak yang menarik sehingga manusia itu lupa bahwa dia masih harus melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ke sana ya Ustaz. Padahal memang dunia ini adalah panggung sandiwara ya. Jadi tempat berteduh untuk sementara. Tapi orang banyak terlena, tidak mempersiapkan diri untuk akhirat itu adalah segala-galanya dan waktunya yang paling lama dan sangat panjang. Tidak ada lagi kehidupan yang sangat panjang, yaitu di akhirat. Tapi begitu mulianya manusia, Allah memberikan keleluasaan bahwa dalam misinya itu silahkan bumi ini diisi sebaik mungkin, dijadikan ladang amal Ustaz ya. Sebagai ladang amal untuk kita persiapan kembali ke akhirat, yang artinya jadikan perbuatan-perbuatan kita yang positif menjadi ibadah di hadapan Allah, yang tentu saja ibadah yang sangat bermanfaat, sebagaimana sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia itu sendiri, manusia atau yang lain. Dan mungkin ada tambahan lain, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz.
Jadi tadi saya berbicara tentang fasilitas bumi. Ya, tinggal nanti bagaimana kita mencikapi alam semesta ini. Maka dalam materi ma'rifatud dunya ini sangat tajam sekali dibahas. Jadi melihat dunia itu jangan dari jauh, karena kalau dari jauh itu indah banget gitu ya. Atau kita melihat gunung dari jauh itu sangat bagus sekali, padahal di dalamnya itu kan ada sungai-sungai, ada harimau, ada monyet, gajah dan sebagainya. Itu manusia melihat alam semesta ini dari jauh sehingga terpesona gitu ya. Oleh karena itu materi-materi ma'rifatud dunya, mengenal dunia ini sangat penting sekali bagi kita, bagi kita sebagai seorang muslim gitu ya, bahwa dunia ini sangat penuh dengan keindahan-keindahan padahal menjerumuskan. Oleh karena itu jangan simpan bumi ini dalam kolbu gitu ya. Tetapi mari kita kendalikan bumi ini dengan keimanan dia. Nah, kemudian di sisi lain berbicara tentang misi ini, bahwa manusia itu di muka bumi ini adalah membangun materi dan ruhani. Artinya gini, tugas membangun bumi adalah dengan membangun materi dan ruhani. Jadi materi dan ruhani ini harus menjadi satu kesatuan ya. Jadi materi di sini kan lebih kepada masalah fisik gitu ya. Masalah fisik, sementara ruhani ini lebih kepada spiritualnya. Nah, oleh karena itu seorang manusia yang memiliki iman dalam mengendalikan alam semesta ini tujuannya adalah untuk beribadah, sehingga ketika dia berpikir tentang bumi ini mau dikelola seperti apa, maka dia pun berbicara tentang manfaat dan mudaratnya. Sekarang yang menjadi persoalan, banyak manusia yang mengendalikan bumi ini dengan syahwat dan hawa nafsunya. Jadi tidak berpikir mudaratnya ya. Apakah mudarat apa tidak ya. Itulah perbedaan antara ulul albab dengan orang-orang yang hanya yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang agama terutama. Nah, kemudian berbicara tentang peradaban dan materi gitu ya. Ini peradaban materi ini bisa kita lihat dalam Al-Qur'an itu Allah menceritakan tentang kaum Ad. Ini kan berbicara peradaban ya. Kaum Ad ini kan membuat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, kaum Ad gitu ya. Kemudian kaum apa lagi nih? Kaum Samud gitu ya. Kaum Samud ini memotong-motong batu besar di lembah yang sangat dalam gitu ya. Dan batu-batu itu gede-gede gitu ya. Ini kan peradaban materi gitu ya. Kemudian Fir'aun membangun pasukan yang sangat kuat gitu ya. Sampai ada sebuah riwayat membuktikan dia membunuh Tuhan Musa kan ya, menurut dia gitu ya. Dia membuat yang tinggi itu, yang menara gitu ya. Menara paling tinggi, kemudian dia naik, kemudian dia melepaskan panah. Kemudian Allah mengirimkan burung gitu ya. Dan yang ke panah itu adalah burung gitu. Maka di panah itu ada darah. Panahnya ke bawah lagi dan kelihatan kepada Musa. Wahai Musa, ini Tuhan kamu sudah saya panah, padahal burung gitu ya. Jadi untuk menguatkan kesombongannya gitu, maka Allah mengirimkan seekor burung. Tapi di situ menunjukkan sebuah peradaban yang sangat luar biasa gitu ya. Bahwa zaman Fir'aun itu menara itu sangat tinggi banget gitu. Batu-batunya bahkan sekarang kalau ke Mesir itu piramid itu cara membuatnya bagaimana gitu kan. Atau jangan jauh-jauh di Indonesia, misalnya di Borobudur itu gimana cara membuatnya. Ini kan peradaban gitu ya. Belum misalnya negeri Sabah gitu ya. Negeri Sabah ini termasuk bendungan yang terbesar gitu kan di negeri Sabah itu. Walaupun dalam sejarahnya di negeri Sabah itu kan termasuk yang dihancurkan. Ini bisa dilihat dalam surah 34 ayat 15 sampai 16 tentang negeri Sabah ini. Negeri Sabah termasuk yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena di situ secara peradaban materi ini luar biasa kemajuannya dibandingkan sekarang misalnya. Sekarang ini mana ada misalnya membuat tempat-tempat yang kayak tadi kaum Ad, kaum Samud gitu ya, kaum zaman Fir'aun, kemudian di negeri Sabah dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Nah, di sisi lain misi manusia adalah pembangunan ruhani ya. Misi manusia di alam semesta ini membangun ruhani. Atau berbicara tentang rohani itu berbicara tentang ma'rifatullah, karena di samping membangun fisik, membangun materi, maka rohani ini menjadi pembentukan karakter building. Ini rohani ya, lebih kepada spiritual. Misalnya
Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan syariat ya. Syariat itu asy-syari' ya. Jadi untuk membangun ruhani manusia. Jadi syariat itu fungsinya adalah untuk membangun ruhani manusia. Maka dengan syariat itu ruhaninya terkontrol gitu. Coba kalau misalnya di alam semesta ini tidak ada syariat, ya bebas aja manusia gitu ya. Jahiliyahnya dari masa ke masa. Tetapi karena ada syariat yang ditetapkan, syariat itu kan artinya air yang mengalir. Tujuan air yang mengalir fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran. Nah, misalnya hujan gede, banyak sampah, di atas mah bersih, di bawahnya penuh sampah gitu ya. Tapi intinya air itu membersihkan kotoran-kotoran. Gitu ya. Makanya jangan panik dengan bahasa-bahasa syariat gitu ya, atau penegakan syariat Islam. Wah, sadis tuh. Tidak sebenarnya, tapi untuk membersihkan kotoran-kotoran syariat itu, air yang mengalir. Seperti kita wudu kan membersihkan kotoran yang ada dalam tangan tuh kan. Itu syariat juga. Jadi inti syariat itu adalah membersihkan. Ini pembangunan rohani ya. Kemudian juga kalau berbicara misi manusia yang lebih dikorelasikan dengan sebuah peradaban, Ustaz. Peradaban yang sampai saat ini ada dalam sejarahnya gitu ya. Misalnya pembangunan kota Madinah yang dilengkapi. Nah, ini kan misi manusia. Misi manusia, dan ini nanti dihubungkan dengan kisah Nabi Ibrahim gitu kan. Kisah Nabi siapa tuh? Nabi Ismail gitu ya. Kemudian selanjutnya seperti apa? Ini luar biasa. Jadi peradaban Islam pertama. Ini kalau kita berbicara tentang misi manusia. Jadi misi manusia tidak hanya sekedar tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, tetapi dalam menerjemahkan itu maka muncullah peradaban-peradaban yang sangat luas sekali ya. Pembangunan kota Madinah ya, kota Madinah, kemudian kota Mekah, kemudian peradaban Islam kemudian ya. Nah, ini kan kalau berbicara peradaban Islam kemudian, ini bangunan yang menjadi ciri Islam misalnya ada Ka'bah ya, kemudian ada gereja kan gitu ya. Di Turki itu Hagia Sophia itu ya, Hagia Sophia itu di Turki. Itu kan bagian dari peradaban. Belum misalnya di tempat-tempat yang lain. Pokoknya berbicara tentang misi manusia, tidak hanya tugasnya satu dimensi saja, tidak hanya masalah ibadah, tidak hanya masalah politik, tetapi semua yang berhubungan dengan sistem kehidupan itulah bagian dari sisi misi manusia ya. Jadi intinya misi manusia itu dia mengelola alam semesta ini dengan kekuatan ruhani, spiritual dan kekuatan materi. Luar biasa ternyata pendengar dan pemirsa, seperti apa misi manusia, yaitu mengelola kehidupan ini. Kita hidup di dunia ini tentu berbagai cara dengan sesuai kemampuan kita, sesuai keahlian kita untuk membangun fisik maupun membangun rohani. Yang intinya tentu sejalan dengan misi kita sendiri, yaitu ingin meraih keberkahan dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan pemirsa, tentu saja kita masih bersama di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustadz Umar Yusuf MSOS, yang kami akan lanjutkan kembali tambahan lain yang menjadi catatan sebagaimana misi manusia dalam hidup ini yang akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja Pak Ustadz, di sisi lain manusia ingin membangun peradaban yang sangat berakhlakul karimah, yang bermanfaat untuk orang lain, tapi di sisi lain juga kalau orang jahat misinya jahat juga ya, seperti itu. Nah, itu yang harus dibentengi ya, diberantas, dan kita harus waspada juga, karena di sisi lain kita akan menegakkan kebenaran, tapi ada juga yang bertolak belakang dengan misi kita. Seperti apa lagi Ustaz? Baik, tentunya jadi di sisi lain ada orang yang merusak, di sisi lain ada yang memperbaiki gitu ya. Maka ada ungkapan jangan merusak sesudah membina. Biasanya misi seorang muslim itu adalah memperbaiki atau membina alam semesta ini gitu ya. Misalnya disinyalir dalam surah 7, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha gitu ya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Nah, Allah memperbaiki alam semesta ini dengan mengirimkan ulul albab, para ilmuwan muslim gitu ya. Ilmuwan muslim itu kan, seorang muslim itu memperbaiki. Adapun orang-orang kafir itu adalah selalu merusak alam semesta ini karena mereka membangun alam semesta ini
dengan syahwat dan hawa nafsunya, kumaha saya we gitu ya. Tapi seorang muslim itu betul-betul melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu memelihara, ya, Amin. tidak merusak. Amin ya Allah ya Rabb. Pendengar dan pemirsa, keterbatasan waktu kita di Mutiara Pagi hari ini, insya Allah kami akan lanjutkan masih bersama Ustadz Umar Yusuf M.Sos di bahasan dan tema yang lain. Semoga Anda tidak meninggalkan kami di Persatu RRI Bandung setiap hari di pukul 05 sampai 06, dan Anda bisa melihat langsung kami di channel YouTube RRI Bandung Live. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.